Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Luna RR dengan akhiran NIM 072 dari kelas Kimia Komputasi PK 6C. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Jmol, yaitu aplikasi yang dapat memvisualisasikan senyawa kimia. Tapi di aplikasi Jmol sendiri ini kita tidak bisa membuat senyawa tersebut, hanya bisa mengimpor dari senyawa yang telah dibuat di aplikasi yang lain seperti ChemSketch. Oke, langsung saja. Di dalam Jmol ini ada beberapa fitur. Yang pertama ini file. Di sini bisa membuka file yang sudah ada atau membuka lembar kerja yang baru. Lalu di sini ada edit, ada display, ada view, tools, measurement, lalu ada plugin, macros, dan lain-lain. Nah, langsung saja agar terlihat, kita ganti backgroundnya itu menjadi warna putih dengan klik kanan, lalu pilih color, pilih opsi background, dan pilih warna yang diinginkan. Di sini saya akan menggunakan warna putih. Nah, untuk melihat bagaimana bentuk 3 dimensi dari suatu senyawa, kita bisa mengambil senyawa yang telah dibuat di aplikasi yang lain dengan klik file, lalu open, lalu buka pada letak folder yang berisi senyawa yang telah dibuat. Di sini saya meletakkannya di download, lalu pilih file yang akan diambil. Nah, di sini saya akan ada beberapa senyawa yang sudah dibuat. Di sini saya akan mengambil SF6. Ini merupakan bentuk 3 dimensi dari senyawa SF6. Di sini apabila kita ingin memberi label dari masing-masing senyawa sehingga kita tahu itu termasuk senyawa apa, maka klik display, lalu label, kemudian simbol. Nah, sebetulnya di sini sudah terlihat, di sini ada huruf F atau unsur F, lalu di sini ada unsur S, tetapi masih dalam warna putih sehingga tidak terlihat. Nah, agar lebih terlihat, maka kita bisa menggunakan fitur dari Jmol sendiri, yaitu kita klik file, lalu konsol. Konsol di sini merupakan pemrograman untuk memerintahkan fitur-fitur apa yang ingin kita lihat di aplikasi Jmol. Di sini saya akan membuat
Mohon maaf terpotong karena terkendala pada speaker. Oke, lanjut di sini pada konsol tadi ini kita dapat melakukan pemrograman atau memerintahkan apa saja yang ingin kita lihat, fitur-fitur yang ingin kita lihat di aplikasi Jmol tersebut. Nah, di sini kan tadi untuk label dari masing-masing unsur dari senyawa ini kan masih berwarna putih ya, sehingga tidak terlihat di layar. Lalu kita agar terlihat, kita pilih file konsol, lalu kita klik atau kita perintahkan untuk mengganti label tersebut dengan warna yang lebih terlihat, misalnya warna hitam dengan klik color, label. Nah, kemudian kita pilih warna yang ingin diinginkan. Di sini misalnya black. Nah, selanjutnya enter. Maka di sini terlihat bahwasanya unsur ini sudah, nama dari masing-masing unsur ini sudah terlihat dengan warna hitam. Nah, kemudian karena label unsurnya masih kecil, maka kita bisa memperbesar ukurannya dengan klik mengetik font, label, spasi ukuran yang diinginkan, misalnya 25. Nah, maka ukuran label akan lebih besar. Kemudian kita bisa menggeser atau membuat label tersebut berada di center atau tengah dengan klik set label alignment center. Ya, unsurnya sudah berada di tengah atau center. Nah, selanjutnya apabila ingin melihat bentuk polihedra dari senyawa yang kita pilih ini, kita bisa ketik polihedra, enter. Nah, sudah terlihat ya polihedra dari unsur SF6. Kita juga dapat mengganti warna dari bentuk polihedra tersebut, misalnya dengan warna pink. Color, kita ketik color polihedra translucent pink. Nah, maka terlihat bentuk warna polihedra dari senyawa ini dengan warna pink. Nah, selanjutnya itu jika kita ingin melihat panjang ikatan dari unsur-unsur yang terdapat di senyawa ini, bisa klik measure. Set measurement, lalu set measurement dalam ukuran pm. Nah, kita kasih tanda petik 2 pm, pikometer, enter. Nah, kalau misalnya masih merah seperti ini, berarti perintah yang kita masukkan itu masih salah, sehingga nantinya tidak bisa
pemrograman tersebut itu akan gagal. Kalau sudah hitam berarti sudah berhasil. Lalu apabila ingin melihat panjang ikatan dari bukan dari seluruh unsur tetapi dari salah satu unsur satu dengan unsur yang lain, maka bisa klik measure at unsur pertama. Jika yang ingin dilihat unsur pertama, panjang ikatan dari unsur pertama hingga unsur kedua misalnya, maka klik measure at 1, at 2, enter. Nah, ini ya bisa dilihat panjang ikatan antara S dan F. S di mana S ini merupakan unsur yang pertama dan F ini merupakan unsur yang kedua. Panjang ikatannya itu 156,0 pm. Nah, kalau misalnya ingin melihat dari F ini, F yang ke berapa? Kedua dengan F yang keempat, maka tinggal diganti measure unsur yang kedua dan add unsur yang keempat. Maka terlihat dari F nomor 2 ke F4 ini panjang ikatannya 220,6 pm. Nah, ini kan antara dua unsur. Kalau dua unsur ini dapat dilihat panjang ikatannya, tetapi jika ingin melihat sudut ikatannya, maka harus memilih 3 unsur dari senyawa yang telah dibuat. Misalnya dengan klik measure dan kita ingin melihat sudut antara unsur yang pertama yaitu S dan unsur yang ke-6 F6 ini serta unsur yang ke-4 F4, maka klik measure S masih add 1 yaitu unsur untuk S1 untuk unsur S, add 2, add 4 untuk unsur F yang keempat dan add 6. Ini add 2 saja. 6 add 2, enter. Nah, ini ada panjang sudutnya itu 45 besar sudut dari antara unsur S yang pertama, unsur yang pertama itu S, unsur yang kedua F dan unsur yang keempat ini adalah F juga. Besar sudut ikatannya adalah 45 derajat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Misalnya teman-teman ingin melihat panjang ikatan antara unsur yang ke-3 dengan unsur yang 5, bisa diklik measure at 3 and at 4. Nah, maka akan terlihat panjang ikatan dari unsur-unsur tersebut. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.